go out to sea. Inganana umuri duri lambung nai. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita bacakan secara responsoria. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu terhikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan caramu kepada kepandaian, Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami Bapa mengucapkan syukur dari hari yang lalu hingga pada saat ini, karena Bapa masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami masih dapat berkumpul di sekolah yang kami cinta ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa lah yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, berikanlah kepada guru-guru kami kesabaran dan ketabahan, supaya mereka selalu sabar dan sabar dalam mendidik anak didiknya. Kedua orang tua kami ya Bapa, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, berkati mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Banyak dosa yang kami perbuat ya Bapa, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Bapa lah yang menghapuskannya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 61 ayat 1 sampai 2 di halaman 18. 61. Tadi situ. Rade situtu halua nanai takupon muato Rade nangiho atua siha solon mutoto bernito di tahun Tuhanmu pasai untuk sesudah Pate dik sude aurangan topo ti sanduk dosami Pangi dosai sesal Tuhan sude pangawasi oki Dan nanti sasat mutamu Nang sesadosam sesude Marta daging munang tanggi mani untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini, sehingga tidak terganggu untuk kami boleh mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu Guru dan juga buat anak-anak kami sekalian. Saya menyapa pagi hari ini. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Bapak Lalu upayakan untuk tidak terlalu lama oleh karena terik matahari, tetapi bagaimana nanti kita melihat firman Tuhan hari ini, tapi upaya saya supaya tidak terlalu lama. Baik, bilangan pasal yang ke-20, ya, bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak akan bacakan dan seluruh anak-anak kami boleh perhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum
umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berkisah tentang bangsa Israel yang dituntun oleh Musa, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dari penjajahan, dari perbudakan, menuju tanah kemerdekaan, tanah yang memberikan kemenangan kepada mereka. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita dapat perhatikan dan untuk kita boleh benar-benar mempedulikan akan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebelum Bapak sampaikan, Bapak ulang kembali, ya. Kalau pembacaan firman Tuhan untuk kedepannya mohon, ya. Tadi udah bagus, tetapi tidak ada persiapan. Ya, langsung Amsal 2 ayat 1 gitu, langsung dibaca. Dikasih kesempatan kepada khalayak ramai untuk membuka, sehingga bisa kalau pembacaannya secara responsoria. Ya, jadi tadi banyak yang belum dapat, udah dilanjut. Ya, untuk itu menjadi perhatian ke depannya. Ya, begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi firman Tuhan itu juga supaya kita memperhatikan. Tadi Bapak sampaikan ada 3 hal yang kita dapatkan dari pembacaan Bilangan pasal yang ke-20, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang pertama adalah Bapak dapat simpulkan orang yang orang yang sombong akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari apa yang terjadi ketika Musa memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Bangsa ini nggak pernah merasakan bahwa apa yang mereka selama ini alami itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Mereka keluar bukan karena mereka hebat mengalahkan bangsa Mesir. Ketika mereka sampai di Laut Teberau, mereka terancam dan mereka bisa selamat dengan membelah Laut Teberau bukan karena mereka orang-orang hebat, ahli-ahli yang mampu membelah laut itu sehingga mereka selamat. Tidak. Dan ketika mereka sampai ke satu tempat yang airnya pahit, mereka bukanlah orang-orang yang hebat yang bisa mengubah air pahit menjadi manis. Tetapi semua yang mereka alami itu adalah karena Tuhan baik. Karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi apa yang terjadi? Orang sombong itu gak pernah mau bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang pernah dia rasakan. Dan inilah orang Israel. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada satupun orang Israel yang keluar dari Mesir yang sampai kepada kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu. Bahkan Musa sendiri pun gak nyampe. Ya nanti kita lihat kenapa Musa gak nyampe. Kalaupun yang sampai ke tanah Mesir, ke tanah Kanaan itu, Yosua dan Kaleb dan beberapa banyak orang, itu adalah orang-orang yang lahir di tanah perjalanan itu. Bukan yang keluar dari Mesir. Yang keluar dari Mesir, semuanya mati di perjalanan. Apa yang membuat mereka mati? Kesombongan, keangkuhan. Jadi hati-hati anak-anak kami yang gak mau peduli. Kita punya aturan dan peraturan di sekolah kita. Ada hal-hal yang harus kita ikuti dan yang harus kita turuti. Tetapi ketidakpedulian kita karena keangkuhan kita, karena mungkin kita merasa kita ini orang yang paling hebat, siapapun tidak bisa menegur saya. Orang tua saya kan orang yang berada, orang tua saya kan orang yang terpandang. Tapi hati-hati saya mau katakan,
Kita bukan hanya hidup di dalam dunia sekuler. Kita punya Tuhan-Tuhan yang hidup. Karena apapun aturan dan peraturan yang kita buat ini, itu karena Tuhan beri hikmat untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita melanggarnya, ada konsekuensi. Mungkin tidak hukuman secara dunia, tetapi Tuhan pasti memperhatikan itu. Saya punya teman, 2 hari yang lalu saya berkunjung ke dia, karena dia baru kecelakaan. Tetapi saya kaget lihat dia, karena kurus dan sepertinya lemah. Pada waktu ada pengangkatan sekdes jadi PNS, salah satu dialah yang diangkat. Dan ketika dia menyampaikan tentang itu, karena dia juga adalah seorang pendeta, dia khotbah, dia bersaksi tentang anugerah Tuhan itu pada dia. Inilah kebaikan Tuhan. Walaupun bapakku dan mamaku sudah nggak ada, ternyata Tuhan itu baik dengan memberikan aku menjadi seorang PNS. Saya nggak ada masalah dengan apa yang dia sampaikan. Tetapi apa yang menjadi masalah yang saya lihat adalah dia orang yang nggak aktif. Di setiap pertemuan nggak hadir. Di setiap kegiatan nggak pernah ada. Lalu saya berpikir, di mana dia mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang dia katakan, sekalipun bapak dan mamanya sudah nggak ada, tapi dia bisa mendapatkan kedudukan yang begitu hebat. Tapi saya juga nggak masalah dengan itu. Tapi begitu 2 hari yang lalu saya ketemu dengan dia, saya lihat dia lemah, saya lihat dia kurus, saya tanya, bapak itu kurang sehat? Lalu dia bilang, iya pak, saya udah sakit prostat, gula, lambung, banyak kali sakitnya. Saya berpikir, apa yang kita dapatkan dalam dunia ini bukan karena kita orang yang hebat, tapi karena kita dikasihani Tuhan. Ya, jadi anak-anak kami sekalian, siapapun kita, mari, kalau engkau ingin berhasil, apa yang Tuhan sampaikan, mari kita perhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadapi masalah, jangan dengan hanya cara pikir kita, tapi juga perhatikan apa yang Tuhan inginkan pada kita. Saya rasa Musa itu adalah manusia biasa. Tetapi Tuhan sudah melabel Musa itu sebagai orang yang paling sabar di dunia. Ya. Saya lihat ada resume atau ada referensi dari para ahli-ahli teolog yang berkata Musa itu dilabeli Tuhan sebagai orang yang paling sabar. Sabar sekali. Kenapa dilabeli? Karena menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk, orang Israel yang begitu keras kepala, orang Israel yang tidak mau tahu, orang Israel yang cuek dengan segala sesuatu, dia bertahan puluhan tahun memimpin bangsa itu. Dan itulah yang membuat dilabeli dia menjadi orang yang paling sabar. Tetapi ternyata orang yang sabar itu juga punya batas. Sebagai manusia kita sering berkata, "Anong udah batas nak kesabaran, coba." Iya. Tetapi persoalannya batas kesabaran itu, apakah itu memang yang Tuhan inginkan kita kerjakan atau tidak? Bapak kasih contoh, kita bisa aja dikecewakan orang. Dan kita juga bisa membalas kekecewaan kita dengan cara yang sama seperti orang buat pada kita. Tapi persoalannya, apakah memang itu yang Tuhan inginkan kita lakukan untuk dia? Apakah itu yang memang Tuhan inginkan kita lakukan dan kita balaskan untuk dia? Kalau ada orang yang menyakiti kita, maka kita balas dengan menyakiti dia. Kalau ada orang yang marah kepada kita, lalu kita balas marah kepada dia. Kalau ada orang yang menjatuhkan kita, lalu kita balas menjatuhkan dia. Pertanyaannya, memang itukah yang Tuhan inginkan? Kalau memang itu yang Tuhan inginkan, saya pikir tidak ada yang salah dengan Musa. Tetapi persoalannya hari ini Musa juga, ketika dia lakukan itu, firman Tuhan kepada dia, Musa, engkau nggak akan sampai kepada kemenangan itu. Engkau nggak akan sampai kepada cita-cita itu. Engkau nggak akan sampai kepada masa depan yang terbaik itu. Kenapa? Karena engkau tidak lakukan apa yang kau perintahkan, tetapi engkau lakukan sesuai apa yang kau pikirkan. Bayangkan, Tuhan perintahkan kepada Musa,
Aku tahu bangsa itu adalah bangsa yang bersungut-sungut. Tetapi pukulkanlah tongkatmu ke dinding batu itu, maka batu itu akan keluar. Kumpulkan jemaah itu. Tetapi karena mungkin emosi, karena mungkin kesal, maka Musa berkata kepada bangsa itu, "Hai kamu orang-orang durhaka." Tuhan nggak bilang supaya Musa sebutkan mereka itu orang durhaka. Tetapi karena emosinya dia katakan, "Hai kamu semua orang-orang durhaka, berkumpullah." Lalu bukan hanya satu kali dia pukul dinding batu itu, tapi 2 kali karena emosi dan marahnya. Perhatikan baik. Tak perlu membalas kejahatan yang orang buat kepada kita dengan kejahatan. Karena di yang pertama tadi, Bapak sudah sampaikan, kejahatannya akan membawa dia kepada kehancurannya. Tindakannya akan membawa dia kepada kehancurannya. Nggak perlu kita mendoakan dia. Nggak perlu kita, tengoklah, kau sakiti aku, suatu waktu kau pasti akan mengalami celaka. Nggak perlu. Karena kalau begitu kita menjadi orang yang berdosa. Tapi yakinlah, kejahatannya akan membawa dia ke jalan kecelakaannya sendiri. Bukan kita yang mencelakai. Jadi yang kedua, anak-anak kami sekalian, mungkin temanmu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Musa. Perlukah kita balas? Perlukah kita melakukan hal yang sama? Kalau kita katakan perlu, konsekuensinya masa depan kita. Konsekuensinya jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, ketika engkau bertemu dengan aku di padang belantara, aku sudah berjanji bahwa engkau nggak sampai ke tanah Kanaan." Tidak. Tetapi ketika Tuhan muncul sebagai semak belukar yang berapi, firman Tuhan kepada Musa apa? "Engkau akan membawa umatku keluar dari Mesir dan memimpin mereka ke tanah Kanaan." Tetapi ke apa yang sudah dijanjikan Tuhan karena tanah Kanaan itu nggak sampai. Jadi hari ini, walaupun Tuhan sudah janji, engkau akan menjadi punya masa depan yang terbaik. Ketika kita salah memilih, batal. Jadi perjanjian itu bisa dibatalkan. Bukan karena Tuhan yang batalkan, karena kita yang batalkan. Dengan apa? Dengan cara dan dengan tindakan dan perilaku kita. Jadi anak-anak kami sekalian, khususnya yang sering dibully, yang sering diganggu, percayalah, masa depan lebih jalan Tuhan. Tapi bagi anak-anak kami yang sering mengganggu, membuli, merusak, hati-hati. Engkau sedang membuka jalan kepada kehancuran. Dan yang terakhir, apa perintah Tuhan? Setelah kita melihat 2 tipe manusia kan? Perintah Tuhan adalah, Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia memberikan jaminan di dalam hidup kita masing-masing. Walaupun sakit, walaupun penuh dengan derita, walaupun penuh dengan segala hinaan. Musa itu seperti orang terhina, pemimpin sepemimpin, tetapi pemimpin sepertinya nggak punya wibawa, yang tiap hari di demo. Ketika nggak punya makanan, mereka semua demonstrasi. Ketika nggak punya minuman, mereka semua berontak. Ketika mereka dalam masalah, mereka berontak. Ketika mereka berdosa, mereka berontak. Udah berdosa juga masih berontak. Sehingga Tuhan berikan ular-ular betung untuk mematuk mereka semua mati. Tetapi ketika mereka semua mati masih berontak, "Tuhan, mana Tuhan? Kenapa Tuhan nggak bela kita, Musa?" Gak enak seorang pemimpin seperti Musa. Tetapi Tuhan inginkan bekerja saja, bertindak saja, berjalan saja sesuai dengan perintah Tuhan. Maka masa depan itu pasti akan menjadi milik kita. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat hari ini, Musa itu orang yang hebat. Ibarat kita hari ini kalau kita merayakan 17 Agustus, maka kita akan ingat siapa pahlawan-pahlawan kita yang sudah membawa kemerdekaan kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Begitu juga orang Israel. Musa ini pahlawan besar. Karena Musa ini adalah pahlawan yang membawa mereka keluar dari penjajahan. Tetapi orang hebat ini nggak nyampe.
harus hilang di tengah jalan, yang nggak tahu orang di mana kuburannya. Dia mati atau apa nggak tahu. Ketika Tuhan ajak dia naik ke sebuah gunung, lihatlah itu tanah kanan, dia hilang di situ. Dan orang di sana juga nggak tahu di mana dia. Tapi yang pastinya Alkitab kita katakan nggak nyampe ke apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maka hari ini anak-anak sekalian, kita punya cita-cita. Kita punya kerinduan menjadi orang yang sukses dan orang yang berhasil. Percaya. Tuhan bisa jamin itu. Tuhan bisa berikan itu. Maka jangan gagal. Kalau hari ini kau berkata, saya ini anak Tuhan. Saya ini orang yang dijamin oleh Tuhan. Saya juga amin. Anak-anak kami sekolah orang hebat. Anak-anak kami sekolah semuanya orang-orang yang berhasil. Tapi persoalannya, jangan batalkan keberhasilan. Jangan gagalkan masa depan. Jangan gagalkan cita-cita. Perhatikan baik. Perjuangkan apa yang saat ini kau sedang perjuangkan. Tentang sekitarmu, tidak mendukungmu, tidak mempedulikanmu. Firman Tuhan berkata, engkau tidak sedang mencelakai mereka, tapi mereka sedang membawa jalan kecelakaannya sendiri. Jadi perhatikan saja cara hidupmu, perhatikan saja pola hidupmu, perhatikan saja bagaimana caramu beribadah dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu kami sudah dengarkan. Meteraikan itu dalam setiap loh hati kami. Sehingga itu bukan hanya sekedar menjadi firman yang biasa-biasa, tetapi firman itu bisa berngiang-ngiang di telinga dan hati kami. Kami ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan, kami percaya ada Tuhan yang menjadi pembela kami. Sekalipun kami disakiti oleh orang lain, kami percaya ada Tuhan yang menguatkan kami. Sekalipun mungkin kami dijahati orang luar, tapi kami yakin ada Tuhan yang menjadi pembela kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kami yang boleh mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta sekolah untuk kita pada pagi hari ini, persembahan tanggal 15 Mei 2025 sebesar 240.500, pengeluaran 30.000, jumlah kas 210.500. Demikian warta sekolah, terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 85 ayat 1 sampai 2 di halaman 24 sambil mengumpulkan persembahan. Totong di roha
Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah kami hari ini boleh berjalan, semua karena kebaikan Tuhan. Persembahan yang kami sudah persembahkan, kami persembahkan di hadapan Tuhan, sehingga penggunaannya boleh untuk memuliakan dan memperbesar nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah ini. Kami bersyukur buat kasih dan kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.